Shalom. Bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Orang Kristen Palsu. Saudara, setiap kita pasti menginginkan sesuatu yang asli, bukan yang imitasi atau yang palsu. Demikian juga dengan Allah. Dia tidak pernah menginginkan orang Kristen yang palsu, tetapi orang Kristen yang sungguh dan sejati. Saudara, tentu tidak seorang pun dari kita ingin menjadi seorang Kristen yang giat dalam pekerjaan Tuhan, namun tidak dikenal olehnya. Kita tidak ingin menjadi seseorang yang merasa telah berjuang di jalan Tuhan dan telah melayani Tuhan dengan luar biasa, namun pada akhirnya harus mendengar Tuhan berkata, "Hanya kamu daripadaku." Saudara, kita harus menyadari bahwa kenyataannya banyak orang Kristen palsu dan ada di mana-mana, serta kehadirannya dapat dijumpai di mana-mana. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, diri kita pun telah menjadi seorang di antaranya. Saudara, di hadapan Allah hanya ada satu jenis Kristen, yaitu orang Kristen yang benar. Seorang Kristen yang benar adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. Kekristenan bukan sesuatu yang ambigu, mendua, atau setengah-setengah. Sebagaimana suatu informasi yang setengah benar dapat menjadi fatal, demikian pula dengan kekristenan. Kekristenan yang benar, yang dikenal oleh Bapa di sorga adalah kekristenan yang utuh, yang tidak setengah-setengah. Seorang Kristen KTP bukanlah Kristen, dan tentu saja tidak dikenal oleh Tuhan. Demikian pula seorang Kristen yang hanya sekedar mengucapkan percaya, namun perilakunya tidak paralel dengan ucapannya. Atau seorang Kristen yang mengaku hamba Tuhan, namun berperilaku sebagai Tuhan. Dia pun tidak dikenal oleh Bapa di sorga. Sebab bagaimana mungkin kita mengaku pengikut Kristus jika perilaku kita bertentangan dengan teladannya yang turun ke dalam dunia untuk menjadi hamba? Saudara, apakah ciri orang Kristen palsu itu? Orang Kristen palsu adalah orang yang percaya kepada Allah namun tidak melakukan kehendaknya. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Saudara, seringkali orang begitu lantang memproklamirkan imannya kepada Yesus. Juga banyak orang suka berdiri di atas mimbar menyerukan tentang kebaikan Allah, serta begitu banyak pula orang yang fasih melantunkan nyanyian tentang betapa besar kasihnya kepada Yesus, Juru Selamatnya. Apakah itu semua cukup di hadapan Tuhan? Banyak orang yang berseru, "Tuhan, Tuhan," demikian kata Yesus, namun hal itu tidak menjamin mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa melaksanakan kehendak Bapa di sorga merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan sorga. Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa Anda dapat memperoleh keselamatan dengan usaha Anda sendiri, karena pengampunan Allah dianugerahkan kepada Anda melalui iman dan pertobatan. Namun kasih karunia Allah ini tidaklah membatalkan tanggung jawab atau tindakan manusia. Anda harus menanggapinya dengan positif, dengan bersedia untuk memberikan ketaatan Anda kepadanya. Faktor yang menentukan palsu atau tidaknya seseorang Kristen adalah ketaatannya kepada kehendak Bapa di sorga, dan bukan karena ikrar, ungkapan, seruan, atau bahkan mujizat yang dilakukan. Mengapa? Karena semua hal itu juga dapat dikerjakan oleh iblis. Sedangkan ketaatan kepada Allah, hanya Yesuslah yang dapat melakukannya, dan inilah yang harus diteladani oleh para pengikutnya. Bukankah iblis pun percayakan Tuhan? Bahkan ia gentar dan sujud mendengar nama anak Allah, namun ia tidak berkehendak untuk taat kepadanya. Inilah yang membedakan seorang Kristen yang sejati dan yang bukan. Seorang Kristen sejati adalah seorang Kristen yang seruan, ucapan, dan pengakuannya sejajar dengan perilaku, tindakan, dan keseluruhan hidupnya. Di masa kini banyak sekali orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, namun pada saat yang sama juga melakukan kejahatan, memanipulasi, atau bertindak amoral. Dan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa akan ada banyak orang dalam gereja yang melayani dalam namanya dan percaya bahwa mereka adalah hambanya, namun sesungguhnya Allah tidak pernah mengenal mereka.
Bisa saja seseorang menjadi pengkhotbah handal, berbicara atas nama Tuhan, menginjili, membawa orang bertobat dan percaya kepada Yesus, serta melakukan banyak keajaiban dan mujizat, namun mereka sendiri tidak memiliki iman dan ketaatan kepada Allah. Dan Tuhan akan mengatakan bahwa Dia tidak mengenal mereka. Ya, bisa saja mereka memang hebat, namun ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah silau akan kehebatan karunia atau kecakapan seseorang. Tuhan melihat ketaatan, bukan hebohnya pelayanan. Bisa saja Tuhan memang memakai kegiatan mereka untuk menyelamatkan, menyembuhkan, atau menobatkan orang lain. Karena bukankah batu pun dapat dipakainya? Allah senantiasa menginginkan bahwa mereka yang melakukan pekerjaannya hidup benar. Namun bila ada seseorang yang jahat atau yang tidak bermoral memberitakan firman Allah, Tuhan tetap dapat bekerja di dalam hati orang yang menerima firman-Nya. Karena penyerahan mereka kepada Kristus. Allah tidak mendukung seorang pengkhotbah yang tidak benar. Namun Dia tetap akan mendukung kebenaran Alkitabiah, dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman akan mengalami pertobatan. Saudara, kita harus menyadari bahwa pada saatnya Allah akan menyingkapkan identitas orang Kristen palsu ini. Dalam Matius pasal 7 ayat 22 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Allah tidak bisa ditipu dengan segala pencapaian orang tanpa didasari oleh ketaatan kepada Allah. Dan orang-orang seperti ini digolongkan oleh Yesus sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan, apapun pencapaian hidup mereka di dunia ini. Itulah sebabnya setiap orang Kristen harus sungguh-sungguh memperhatikan peringatan Yesus ini, sehingga tidak terjebak pada slogan, seruan, dan ungkapan belaka. Jadi supaya tidak hanyut dalam kesesatan, para pemimpin gereja dan setiap orang Kristen haruslah mengabdi total kepada kebenaran yang dinyatakan dalam firman Allah dan tidak menganggap keberhasilan di dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka dengan Kristus, agar jangan sampai menjadi orang Kristen palsu. Oleh karena itu, saudara, orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang benar di mata Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar di hadapannya. Karena hal-hal yang baik belum tentu benar. Kebaikan hanya akan terlihat dari permukaan saja. Namun benar tidaknya hati seseorang hanya diketahui oleh Tuhan dan orang itu sendiri. Untuk itu, percayalah kepada Kristus dan taati perintah-Nya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan Shalom.